Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Good morning everybody. Welcome back with me with Miss Rafiq in mathematics class. Alright, students, in this opportunity I will teach you about Cartesius coordinate ya. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini ya, pada pagi hari yang cerah ini Misal akan mengajarkan kepada kalian mengenai yang namanya itu koordinat kartesius, yaitu materi kedua di pembelajaran matematika. Nah, dengan keadaan daring seperti ini, Misal akan berikan sebuah media pembelajaran yang bernama GeoGebra Online ya, teman-teman bisa dilihat nanti di sana. Klik di Google-nya, bisa via PC ataupun via handphone, tapi lebih enak lihat view-nya itu secara laptop ya atau PC. Kita ketik di situ GeoGebra Online, nanti akan muncul yang namanya GeoGebra Classic ya. Ini kita klik. Kita akan belajar yang namanya koordinat kartesius melalui media aplikasi ini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu menginstal aplikasi ini teman-teman. Oke, di sini akan kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah garis horizontal sama garis vertikal. Nah, garis horizontal sama garis vertikal ini sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar dengan media lain, media fisik ya, yaitu buku kotak-kotak. Nah, di sini ada sebuah garis horizontal sama garis vertikal. Maksudnya apa sih garis horizontal sama garis vertikal ini dalam koordinat kartesius? Ya, kita akan tuliskan sebentar ya. Oke, kita akan tuliskan yang namanya itu adalah judulnya koordinat kartesius. Sebentar. Saya hapus dulu. Bentar. Sebentar ya, ini kok sedikit mengganggu ini. Bentar dulu. Sebentar ya. Oke. Di sini judulnya namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Ya. Jadi koordinat kartesius itu adalah sebuah bidang yang terdapat yang namanya itu garis horizontal sama garis vertikal. Nah, garis horizontal ini disebut dengan sebuah variabel. Variabel apa? Variabel X. Kalau sebelah kanan X positif, nah karena sebelah kiri dinamakan X negatif. Negatif, ya. Nah, kalau yang di atas ini namanya Y positif. Yang di bawah namanya Y negatif. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi di koordinat kartesius itu dikenal yang namanya yang atas itu adalah Y positif, Y bawah Y negatif, sebelah kanan variabel X positif, yang bawah yang sebelah kiri variabel Y negatif. Nah, maksudnya apa sih koordinat kartesius itu pengertiannya? Jadi pengertian koordinat kartesius pengertiannya adalah gabungan dari yang namanya kartesius, nama panjangnya adalah absis, ordinat. Ya, jadi koordinat kartesius itu adalah pengertiannya gabungan dari absis sama ordinat. Absis itu apa sih? Dan ordinat itu apa sih? Ya, kalau absis itu adalah variabel X, teman-teman. Ya, nama lain dari X adalah absis dalam koordinat kartesius. Absis. Kalau yang Y positif namanya ordinat. Ya. Ini namanya absis, terlalu tebal ya. Absis. Absis. Kalau yang Y namanya ordinat. Jadi gabungan dari kartesius koordinat kartesius itu adalah gabungan dari absis sama ordinat. Yang bisa kita simpelkan sebagai gabungan dari X, Y. Jadi berapa nilai X dan berapa nilai Y itu adalah
pengertian dari koordinat kartesius. Contoh di sini ya. Misalnya akan memberikan contoh di sini titik ya. 3, sebentar ya. Oke. Teman-teman lihat di sini, jangan perhatikan gorisan ya. Perhatikan A di sini ya. A-nya sama dengan 3,1 alias teman-teman ya. Alias 3,1. Misal tulis di sini ya. A 3,1. Terlalu sempit kayaknya. 3,1. Maksudnya apa? 3 itu angka pada variabel X. Dan 1 itu angka pada variabel Y, teman-teman. Itu ya. Nyambung kira-kira? Insya Allah bisa dipahami ya. Maka di sini tertulis bahwa A sama dengan 3,1. Jadi 3 itu merupakan angka pada variabel X yang horizontal ini. 1 itu angka pada variabel Y yang vertikal ini, teman-teman. Ya. Saya hapus dulu. Oke. Sebentar ya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, contoh lain. Misalkan Mister mau buat di sini yang namanya itu kurung buka koordinatnya ya. Ingat, koordinat wajib pakai kurung buka. Pakai kurung buka, terus pakai tanda koma tengah-tengahnya ya. Bukan koma itu desimal, bukan. Tapi koma itu menandakan bahwa sebelah kiri itu angka pada sebelah kiri itu angka punya X ya. Sebelah kiri angka punya X, sebelah kanan angka punya Y. Jadi wajib dipisahkan oleh tanda koma. Contoh 4,3. 4,3 kan? Nah, kita enter di sini. Jadi caranya bisa ajarkan ulang lagi. Ketik shift, klik sebelah kanan. Shift kurung buka ya. Kemudian contohnya 4,3. Gitu ya. Nah, nanti otomatis dari sistemnya muncul tanda kurungnya. Kurung tutup maksudnya. Baru kita tinggal enter. Nah, muncul dia otomatis nanti sebuah titik yang namanya titik B. Nah, teman-teman, perlu misal garis bawah lagi bahwa sebuah titik pada koordinat kartesius itu wajib dituliskan dengan huruf kapital. Di buku teman-teman, di buku soal teman-teman pun titik itu wajib dituliskan dengan huruf kapital, nggak boleh huruf kecil ya, karena huruf kecil itu merupakan lambang dari sebuah garis. Tapi kalau huruf kapital lambang dari sebuah titik, gitu ya. Nah, misalkan di sini bisa tutup ya, bisa tutup. Misal berikan sebuah titik lain ya. Contohnya itu adalah titiknya di sini. Nah, kira-kira teman-teman tahu, kira-kira titik C ini berada pada koordinat berapa? Ya, ada yang jawab negatif 1 sama 4 atau negatif 1,4. Ada lagi yang jawab? Ya, 4, negatif 1. Nah, ini cara membedakannya bagaimana? Perhatikan lagi teman-teman. Yang sebelah kiri itu merupakan angka X, sebelah kanan angka Y, dan dipisahkan oleh tanda koma. Kita perhatikan baik-baik. Negatif 1, apakah benar C ini X-nya itu adalah X-nya itu adalah negatif 1? Salah ya. Maka kita lihat lagi konsep yang kedua atau jawaban yang kedua. Apakah betul X-nya itu adalah angka 4? Betul ya. Dan Y-nya itu adalah negatif 1? Ya, betul. Ternyata Y-nya negatif 1, X-nya adalah 4. Maka C-nya ini adalah 4, negatif 1. Coba kita lihat lagi dari sistemnya. Nah, betul ya bahwa C-nya itu adalah 4, negatif 1. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Kemudian, nah nanti misalnya akan memberikan soal lain ya. Akan misalnya berikan soal lain. Dari ketiga A, B, C ini akan terbentuk yang namanya sebuah bidang datar atau sebuah layang-layang ya. Misal kasih soal seperti ini. Tentukan titik lain agar A, B,
C menjadi belah ketupat. Belah ketupat. Itu nanti ada soal seperti itu. Titik B di sini, titik A di sini, dan titik C di sini. Kira-kira titik mana yang mungkin? Mister kasih KJ-nya ya, atau pilihan jawabannya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Coba, atau bisa di sini. Coba mana yang mungkin kira-kira agar membentuk yang namanya belah ketupat? Yang G, apakah betul? Sorry, yang E kita lihat ya. A ke B, B ke E ke C ke A. Kira-kira jadi ini enggak? Jadi layang-layang enggak? Ternyata enggak, teman-teman ya. Malah bentuknya jadi seperti trapesium. Jadi ini kita hapus dulu ya. Oke, berarti E kita blacklist. Coba kalau dia ke D. A ke B, B ke D, D ke F. D ke ini ya, sorry. D ke C ya. Karena cuma satu titik doang kan, titik lainnya. D ke C. C ke A. Malah aneh lagi ya bentuknya. Jadi nggak mungkin dia belah ketupat. Coba kalau yang ke F. A ke B, B ke F, F ke C, C ke A. Malah aneh, dia bentuknya seperti trapesium. Berarti yang mungkin itu adalah yang G, teman-teman. Coba kita lihat ya. Aduh, kok terhapus? Sebentar. Kita lihat ya. Nah, biar lebih mudah teman-teman, Mister ajarkan cara membuat sebuah garis dalam GeoGebra online ini. Nah, di bar sebelah kiri, bar ketiga sebelah kiri ya, ada yang namanya garis di sini. Nah, garis ini kita pilih ruas garis di antara dua titik ya. Pilih yang sini. Kenapa pilih yang di sini? Karena kalau yang pakai yang atas, nanti garisnya pun akan nyambung terus, nggak akan putus ya. Maka kita pilih yang kedua. Ini ke sini. Ini ke G tadi kan? G ke C, C ke A. Alhamdulillah betul ya. Ternyata membentuk yang namanya trapesium. Kita perhatikan, kira-kira kalau titik G ini koordinatnya berapa? Kita perhatikan variabel X-nya dulu ya. Variabel X-nya itu adalah 1 atau 5? Ya, 5. Teman-teman ya. Koordinat untuk variabel X-nya adalah 5. Untuk Y-nya berapa? Kita lihat lagi. 1. Maka kita tulis jangan 1,5. Salah ya. Tapi kita tulis 5,1. Ya. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa Mister sampaikan pada pagi hari ini ya. Jadi jangan sampai salah cara mengetiknya atau menggambarnya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Ya sudah. Thanks a lot for attention today. Silakan ditunggu tugasnya. Thanks a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.